Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hengki Irawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas margin of safety at MOS dengan discounted cash flow. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya teman-teman sekalian. Saham investasi yang berisiko, maka diperlukan kehati-hatian. Penyebutan kode saham dalam video ini hanya untuk pembelajaran, bukan ajakan jual ataupun beli. Risiko investasi menjadi tanggung jawab masing-masing. Tujuan dari video ini adalah agar kita dapat menghitung margin of safety dengan metode discounted cash flow atau DCF untuk diimplementasikan dalam berinvestasi saham baik jual maupun beli. Margin of safety. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik saham dan harga pasarnya. Gunanya adalah untuk melindungi investor dari penurunan harga pasar dan untuk memperkirakan berapa keuntungan yang akan didapatkan. Sebagai ilustrasi, kita akan membeli saham sebagai contoh ABCD seharga 1000. Setelah kita hitung nilai intrinsik sahamnya 1300, maka MOS-nya adalah 1300 dikurang 1000 dibagi dengan 1000 atau 30%. Metode margin of safety ini diperkenalkan oleh Benjamin Graham, seorang value investing, dan hampir semua investor sukses itu menggunakan MOS sebagai pertimbangan untuk beli atau jual saham, di samping dengan valuasi yang lain seperti price to earning ratio dan price to book value. Sedangkan angka minimal MOS ini untuk masing-masing saham bisa berbeda tergantung dari sektor usahanya. Biasanya diambil minimal 25%. Discounted cash flow atau DCF. Discounted cash flow merupakan metode penilaian terhadap suatu investasi berdasarkan arus kas masa depan yang akan didapat. Analisis DCF mencoba menentukan nilai investasi hari ini berdasarkan proyeksi berapa banyak uang yang akan dihasilkan investasi itu di masa depan. Proyeksi IPS perusahaan ke depan dari tahun 1 sampai ke 10 berdasarkan IPS saat ini dengan cara mengalihkan IPS sekarang dengan faktor pertumbuhan laba IPS perusahaan. Sebagai contoh, kita ambil untuk pertumbuhan yang medium sebesar 7,5%. Lalu jumlahkan total EPS 1 sampai 10. Selanjutnya, hitung proyeksi dividen total yang akan didapat selama 10 tahun ke depan. Berdasarkan total proyeksi EPS dikalikan dengan dividen payout ratio yang rata-rata dibagikan perusahaan tiap tahunnya. Selanjutnya, hitung nilai intrinsik tahun ke-10 dengan cara menjumlahkan book value saat ini ditambah dengan proyeksi EPS ditambah dengan total proyeksi dividen selama 10 tahun ke depan. Selanjutnya, hitung nilai intrinsik sekarang dengan mendiskonkan intrinsik tahun ke-10 ke nilai intrinsik sekarang dengan menggunakan discounted rate. Asumsi untuk perhitungan biasa diambil 10 tahun ya teman-teman sekalian. Selanjutnya, asumsi untuk pertumbuhan EPS bisa kita ambil rendah, medium, dan tinggi. Nah, untuk contoh kali ini kita ambil yang medium sekitar 7,5%. Untuk asumsi discounted rate diambil dari bunga obligasi pemerintah atau sukuk ataupun inflasi. Untuk lebih amannya kita jumlahkan antara obligasi ditambah dengan inflasi. Obligasi pemerintah sekarang rata-rata 4,5% ya. Dan untuk angka inflasi rata-rata itu 5,5%. Jadi total discounted rate kita ambil 10%. Perhitungan margin of safety. Margin of safety sama dengan nilai intrinsik dikurang dengan harga saham saat ini dibagi dengan harga saham. Semakin besar MOS, semakin baik, minimal 25%.
Sebagai contoh perhitungan, kita gunakan laporan keuangan saham ICBP kuartal 1 2023 yang kita dapatkan dari idx.co.id. Ini ya teman-teman sekalian, laporan keuangan Indofood pada kuartal 1 2023 berakhir di 31 Maret 2023 yang sudah kita download ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, untuk perhitungan ini kita menggunakan Excel file ya teman-teman sekalian. Saya sudah menyiapkan Excel filenya. Oke. Nah, ini Excel spreadsheet yang sudah saya persiapkan sebelumnya ya teman-teman sekalian. Jadi, angka-angka yang ada di laporan keuangan dari ICBP itu sudah saya masukkan ke sini ya teman-teman sekalian. Sebagai contoh, kita hitung dulu neracanya ya, kas dan setara kasnya. Kita ambil berapa kas dan setara kas yang ada di laporan keuangan dan kita masukkan ke sini ya teman-teman sekalian. Nah, di sini kas dan setara kas itu ada 16.764.985. Kita ke sini 16.764.985. Nah, perlu diketahui bahwa laporan keuangan ini dinyatakan dalam jutaan rupiah ya teman-teman sekalian. Bisa kita lihat di sini ya. Ya, dinyatakan dalam jutaan rupiah ya teman-teman sekalian. Oke, setelah itu kita masukkan juga aset lancarnya 34.532. Kita masukkan juga ke dalam perhitungan kita ya teman-teman sekalian. Aset lancar. Terus aset tidak lancar, kita masukkan juga aset tidak lancarnya 84.178 ya teman-teman. Ini kita masukkan totalnya saja ya teman-teman sekalian untuk mempermudah perhitungan. Dan kalaupun kita mau lebih detail lagi, kita bisa melihat ya aset tidak lancar ini apa saja, bisa dicari di catatan kakinya ini ya teman-teman. Ada notesnya di sini. Oke, kita masukkan aset tidak lancarnya 84.178. Kita masukkan sini. Terus kita jumlahkan ya teman-teman sebagai total asetnya. Nah, selanjutnya kita juga menghitung liabilitasnya ya teman-teman sekalian. Berapa hutang dari ICBP ini. Kita lihat hutang jangka pendeknya ya. Kita cari di sini hutang jangka pendek misalkan. Nah, hutang jangka pendeknya ada 11.655.903. Kita sudah masukkan sebuah ke sini dan dapatlah total liabilitas. Seterusnya kita juga hitung ekuitasnya ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua. Nah, setelah itu semua data ini didapat. Selanjutnya kita dapatkan juga total pendapatan dari ICBP ini ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita bisa lihat juga di laporan keuangannya ya teman-teman sekalian. Oke, masih aktivitas. Nah, ini dia ya teman-teman sekalian. Di sini ada penjualan neto ya teman-teman sekalian. Bila teman-teman ingin mengetahui apa saja yang ada di sini 19.143.160 ini dari mana asalnya, itu teman-teman bisa lihat di catatan kakinya ya teman-teman sekalian. Nah, untuk saat ini kita ambil 19.143. Nah, kita masukkan ke Excel, file Excel yang sudah kita buat ya teman-teman sekalian. Ada 19.143 terus 12 ya teman-teman. Untuk pengeluarannya, beban pokok penjualan itu di angka 12.184 ya teman-teman sekalian.
kita masukkan juga semuanya di sini, terus mendapatkan laba kotor 6960. Di sini 6960. Oke. Nah, setelah itu ada laba usaha ya teman-teman sekalian. Di sini kita dapatkan juga nih, setelah dihitung berapa, kita dapatkan laba usahanya ya teman-teman sekalian. Beban usaha kita tambahkan semua yang ada, terus kita kurangkan laba kotor dengan beban usaha, maka didapatkan itu laba usaha ya teman-teman sekalian. Terus selanjutnya ada pajak, kita masukkan juga angka pajaknya berapa. Terus maka setelah itu semua kita dapatkan laba bersihnya ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita kan untuk perhitungan ini kita kan perlu mencari IPS-nya ya teman-teman, atau laba bersih per share-nya. Nah, di sini kita mengetahui jumlah saham yang beredar untuk ICBP ini adalah 11.661.908.000 ya teman-teman sekalian. Nah, terus kita cari di sini itu ada keterangannya ya teman-teman sekalian. Ini kita dapatkan angka ini 339 ini, kita lihat catatan kaki ini sebenarnya bisa kita lihat berapa saham yang beredar pada saat ini ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan angka IPS-nya tadi sebesar 339, ini untuk kuartal 1 ya teman-teman sekalian. Hanya untuk kuartal 1 saja untuk pendapatannya ini. Nah, karena perhitungan kita itu kita harus proyeksikan angka penjualan ini menjadi sampai ke akhir tahun. Kita jadikan dia tahunan ya teman-teman sekalian. Maka saya telah membuat di sini ini untuk 2023 yang disetahunkan ya teman-teman sekalian. Jadi kuartal 1 kita kalikan dengan 4 ya teman-teman sekalian. Jadi semua angka yang ada di kuartal 1 ini kita kalikan 4 tapi ini hanya untuk pendapatan dan laba bersih, labanya saja ya teman-teman sekalian. Tapi untuk aset itu tidak perlu dikalikan 4 ya teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya nah di sini juga di perhitungan ini saya juga bisa membandingkan ya teman-teman sekalian antara kuartal 1 2022 dengan kuartal 1 2023. Kita bisa lihat di sini ada kenaikan di total pendapatannya, terus tuh juga beban pokoknya juga ada kenaikan. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya teman-teman sekalian, itu ada kenaikan IPS-nya besar ya teman-teman, ada 103% kalau kita hitung ya teman-teman, antara kuartal 1 2022 dibanding dengan kuartal 1 2023. Oke, selanjutnya angka IPS ini kita kalikan 4 juga ya teman-teman sekalian. Itu sama dengan 339 ini kita kali 4, maka dapatlah angka 1356 ya teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya kita cari juga book value-nya ya teman-teman. Berapa sih book value dari ICBP ini? Kan rumus book value itu adalah jumlah ekuitas dibagi dengan saham yang beredar ya teman-teman sekalian. Ini kan jumlah ekuitasnya ini 40 juta 081812 ya teman-teman. Tapi ini dikali 1 juta ya teman-teman sekalian. Jadi untuk book value-nya itu kita bagikan antara ekuitas yang dapat didistribusikan ke entitas induk dibagi dengan total saham yang beredar dikali dengan 1 juta, karena perhitungan ini dalam 1 juta dalam jutaan ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya setelah kita dapat book value-nya, itu kita bisa mulai menghitung ya teman-teman sekalian.
Nah, oke, selanjutnya kita mulai menghitung intrinsik saham ya, nilai intrinsik sahamnya berapa ya teman-teman sekalian. Nah, di sini eh, kita kan dapat IPS-nya ya teman-teman sekalian sebesar 1356. Yang ini yang sudah disetahunkan. Nah, EPS ini kita proyeksikan ke 10 tahun yang akan datang. Kita ambil 10 tahun ya angka untuk kita perhitungannya ya teman-teman sekalian. Jadi angka EPS awal itu 1356 itu dikalikan dengan 1 ditambah dengan angka pertumbuhan dari EPS-nya yang kita ambil itu di angka 7,5% ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita hitung EPS untuk tahun pertama itu adalah sebesar ini ya teman-teman sekalian, menjadi 1456 rupiah ya. Terus selanjutnya untuk EPS tahun kedua, berarti EPS yang tahun pertama dikali dengan 1 ditambah dengan angka pertumbuhan ya sebesar 7,5%. Nah, itu kita kalikan, berarti di tahun kedua prediksi EPS dari ICBP ini adalah 1567 gitu teman-teman sekalian. Ya, begitu juga dengan tahun ketiga, itu dari tahun kedua kita kali dengan kita kalikan dengan 1 ditambah dengan 7,5% sebagai faktor pertumbuhannya ya teman-teman sekalian. Nah, begitu terus sampai EPS tahun ke-10. Nah, setelah itu kita jumlahkan total EPS-nya itu dari tahun 1 sampai ke 10 ya teman-teman sekalian. Nah, setelah itu kita dapatkan di angka 20.627,49. Jadi, selama 10 tahun yang akan datang, kita memprediksikan bahwa EPS yang akan didapatkan oleh ICBP ini adalah sebesar 20.627. Oke. Nah, setelah dapat angka ini, kita kan ICBP ini biasanya membagikan dividen ya teman-teman sekalian. Nah, kita hitung rata-rata dividennya ya teman-teman untuk beberapa tahun ya ke belakang. Nah, kita dapatkan angka ini ya. Kita hitung ya untuk 5 tahun ya, 5 tahun ke belakang kita hitung. Nah, di angka 43% ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita kalikan itu kita ingin mencari berapa total dividen yang akan kita dapatkan selama 10 tahun yang akan datang. Maka kita kalikan EPS itu dikali dengan rata-rata DPR selama 5 tahun ya teman-teman sekalian. Nah, itu dapatkan angka 8.911 ya teman-teman sekalian. Nah, setelah itu kita dapatkan itu angka intrinsic value tahun ke-10 ya teman-teman sekalian. Jadi intrinsic ini adalah book value. Ini kita book value-nya itu 343, kita tambahkan dengan EPS total selama 10 tahun. Terus kita tambahkan juga dengan total dividen yang akan kita dapat ya teman-teman sekalian. Nah, didapatkan angka 32.976 rupiah ya teman-teman sekalian. Nah, angka ini adalah angka EPS selama 10 tahun, tahun ke-10 ya teman-teman sekalian. Nah, dari angka tahun ke-10 ini kita ingin memprediksikan berapa EPS untuk ICBP ini pada saat ini ya, harga saat ini ya teman-teman sekalian. Nah, maka kita ambillah untuk discounted factor atau discounted rate itu sebesar 10% ya teman-teman sekalian. Jadi untuk tahun ke-10 ada 32.976. Nah, tahun ke-9 itu kita bagikan ya teman-teman sekalian. Jadi angka ini tahun ke-10 EPS total intrinsic value tahun ke-10 dibagi dengan 1 ditambah dengan faktor dari discounted faktornya ya teman-teman, atau discounted rate-nya ya teman-teman. Maka pada tahun ke-9 itu nilainya itu sebenarnya 29.978
rupiah. Terus selanjutnya tahun ke-8 kita diskonkan juga EPS intrinsic value di tahun ke-9 dibagi dengan 1 ditambah discounted rate-nya ya teman-teman sekalian, dengan cara yang sama sampai tahun pertama. Nah, di tahun pertama inilah kita dapatkan itu nilai discounted value-nya ya teman-teman sekalian, atau intrinsic value itu sebesar 13.986,18%. Nah, dari sini kita hitung ya teman-teman sekalian, berapa angka margin of safety dari ICBP ini ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini harga ICBP pada saat ini, penutupan saat ini pada tanggal ya hari Jumat yang lalu ya teman-teman sekalian. Ini berarti penutupan tanggal 26 ya. Tanggal 26 Mei 2022 itu sebesar 11.200 rupiah ya teman-teman sekalian. Nah, kita kurangkan intrinsic value 13.985 dikurang dengan angka 11.200 ya teman-teman sekalian, maka kita dibagi dengan harganya ya teman-teman sekalian, maka kita dapatkan angka di 25% ya teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini kita dapatkan bahwa margin of safety dari Indofood ini adalah sebesar 25%. Nah, tergantung kita ya teman-teman sekalian. Kita maunya apakah kita akan beli ICBP ini di harga ini sekarang dengan margin of safety 25%, atau kita menunggu ICBP ini lebih turun lagi sehingga kita mendapatkan faktor margin of safety yang lebih besar lagi ya teman-teman sekalian. Nah, ini sebagai resumenya ya teman-teman sekalian. Intrinsic value-nya itu 13.985, terus harga sekarang 11.200, MOS-nya di angka 25%. Terus kita diskon target kita itu untuk ini kita nggak usah, ini kita anggap kita nggak usah memberikan diskonnya yang lain ya teman-teman sekalian. Tapi untuk saham-saham mungkin yang komoditi ini kita perlu ya untuk membuat menambahkan ya diskon additional ya teman-teman sekalian. Itu biasanya untuk komoditi kita ambil lagi diskon, misalkan 30% kita mau diskon lagi dari harga ini ya teman-teman sekalian. Jadi setelah itu kita dapatkan diskon target kita itu adalah 13.985 rupiah ya teman-teman. Ini target harga. Pada harga 13 ini berarti dia tidak mempunyai lagi margin of safety ya teman-teman sekalian. Nah, kita bisa menghitung juga ya berapa PBP target kita untuk pada harga 13 ini. Pada harga 13.985 itu didapatkan target PBP itu sebesar 4,07 kali ya teman-teman sekalian. Jadi masih ada potensial keuntungan itu sebesar 2.785%, 785 rupiah atau 25% ya teman-teman sekalian. Oke, bagaimana teman-teman sekalian penjelasan tentang margin of safety ini, apakah bisa dimengerti? Dan untuk perhitungan book value dan juga untuk perhitungan per PBP
teman-teman bisa melihat pembahasan saya sebelumnya ya teman-teman sekalian tentang rasio-rasio dasar dalam saham. Oke, sebagai kesimpulan, margin of safety merupakan angka keamanan dalam membeli saham, bisa dipakai untuk menilai valuasi dari perusahaan. Kedua, salah satu perhitungan MOS ini bisa dilakukan dengan metode discounted cash flow, yaitu menghitung valuasi perusahaan dengan cara memproyeksikan kinerjanya masa depan dan mendiskontitkan valuasinya menjadi nilai intrinsik saat ini. Karena perhitungan kinerja masa depan menggunakan asumsi pertumbuhan EPS dengan menggunakan faktor pertumbuhan yang konstan, sementara masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan seperti adanya persaingan usaha, risiko pasar, kondisi ekonomi, maka bisa menyebabkan perhitungan menjadi tidak begitu akurat ya teman-teman sekalian. Disarankan untuk memilih saham-saham yang berkinerja selalu bertumbuh dengan produk yang tidak terlalu sensitif dengan fluktuasi harga ya teman-teman sekalian. Jadi kita disarankan tuh untuk bila kita menggunakan margin of safety ini, sebaiknya kita mengambil saham-saham yang pertumbuhannya itu berkelanjutan ya teman-teman sekalian. Jadi tidak terlalu sensitif dengan fluktuasi harga. Misalkan seperti komoditas ya teman-teman sekalian, batu bara itu fluktuasi harganya tuh bisa tinggi ya teman-teman sekalian. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan ya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, dan bila mohon dukungan teman-teman sekalian untuk mensupport channel ini dengan memberikan subscribe ya teman-teman sekalian, dan juga like. Dan bila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.